Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang pengukuran. Adapun materi pengukuran ini berada di bab 2 di kelas 10 SMA semester ganjil atau semester 1 ya. Nah, pengukuran itu dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pada pengukuran langsung dibandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran standar yang diterima dengan sebagai satuan. Sedangkan pengukuran tidak langsung mengukur suatu besaran dengan cara mengukur besaran yang lain. Dalam pengukuran itu terdapat jenis-jenis alat ukurnya, di antaranya alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur waktu, alat ukur suhu, dan terakhir ialah alat ukur kuat arus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari alat ukur panjang, dan biasanya terkait dengan alat ukur panjang ini merupakan materi yang sering dimunculkan atau keluar di ujian nasional maupun ujian sekolah. Alat ukur panjang itu terdiri dari yang pertama penggaris atau mistar, jangka sorong, dan terakhir ialah mikrometer skrup. Penggaris yang biasanya digunakan di sekolah adalah penggaris yang memiliki skala terkecil 1 mm. Ingat, kalau penggaris memiliki skala terkecil 1 mm. Nah, sudah tahu ya, sering kita gunakan di sekolah pada saat pembelajaran penggaris. Yang kedua, alat ukur panjang ialah jangka sorong. Nah, jangka sorong ini berbeda. Alat ukurnya berbeda dengan penggaris karena dia memiliki tingkat ketelitian yang lebih kecil dibandingkan penggaris. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur diameter benda, baik diameter luar maupun diameter dalam suatu benda. Misalnya, diameter cincin atau diameter kelereng. Selain itu, juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman lubang tabung. Jangka sorong terdiri dari rahang tetap ya, berskala utama dan rahang geser berskala 10 bagian dengan panjang 9 mm yang disebut dengan skala nonius. Skala terkecil pada jangka sorong adalah 0,1 mm, sehingga tingkat ketelitiannya yaitu 0,1 mm. Berbeda dengan penggaris ya. Kalau penggaris itu tingkat ketelitiannya 1 mm, sedangkan yang jangka sorong 0,1 mm. Jadi jika dibandingkan keduanya, yang lebih teliti ialah jangka sorong. Ini merupakan gambaran dari sebuah jangka sorong ya. Jangka sorong itu memiliki rahang tetap dan rahang geser, di mana rahang tetapnya merupakan skala utama dan rahang geser merupakan skala nonius. Tingkat ketelitian dari jangka sorong yaitu 0,1 mm. Nah, yang merupakan rahang geser di sini ialah yang ini. Nah, ini merupakan rahang geser, artinya rahang yang bisa digeser-geser dan merupakan skala nonius pada jangka sorong. Di sini merupakan contohan bagaimana cara mengukur jangka sorong ya, mengukur benda menggunakan jangka sorong. Di sini ada yang terbaca di bawah sini ya. Nah, seperti ini itu 51 mm. Bagaimana bisa memperoleh 51 mm? Itu penjumlahan dari skala utama dengan skala nonius. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengukur suatu benda dengan menggunakan jangka sorong. Baik, di sini kita akan mencoba mengukur suatu benda dengan jangka sorong. Seperti yang kalian ketahui, jangka sorong memiliki rahang tetap dan rahang geser, di mana rahang tetapnya tersebut berperan sebagai skala utama, sedangkan rahang geser berperan sebagai skala nonius. Dalam pengukuran jangka sorong itu perlu kita jumlahkan itu skala utama dan skala noniusnya. Untuk skala nonius
karena tingkat ketelitian dari jangka sorong ini 0,1 mm, maka angka yang berhimpit atau skala yang berhimpit dengan skala utama itu akan kita kalikan dengan 0,1 mm. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mencoba melakukan pengukuran menggunakan jangka sorong seperti berikut. Sini bendanya akan saya geser. Dapat pada lanjut kita akan menggeser. Nah, gesernya untuk menghimpit benda tersebut. Nah, oke. Di sini ya, untuk skala utama, karena pengukuran ini menggunakan satuan milimeter, di sini masih sentimeter ya, sentimeter, maka nilai yang skala utama ini perlu kita kalikan 10 ya. Untuk melakukan pengukuran skala utama, kita lihat di skala Nonius ya. Angka 0 di skala Nonius berhenti di garis mana, atau segaris atau sejajar dengan skala utama, itu berhenti di angka berapa. Nah, di sini kita lihat bahwa angka 0 di skala Nonius berhenti di angka 4 di skala utama atau segaris dengan skala utama, sehingga nilai skala utama di sini ialah 4 cm. Kalau kita ubah kepada milimeter, berarti 4 tersebut dikali 10 sehingga nilainya 40 mm. Nah, selanjutnya untuk mengukur skala Nonius ya, skala Nonius kita perbesar. Mencari skala Nonius ialah dimana di barisan rahang geser ini atau skala di rahang geser ini yang benar-benar segaris dengan skala utama. Nah, di sini di antara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 0 itu yang paling segaris ialah 0 ya. Di sini terbaca itu 0. Maka skala Noniusnya itu 0 dikali 0,1 mm. Jadi 0 mm. Nah, berarti kita jumlahkan ya, kita jumlahkan untuk menentukan berapa panjang yang terukur menggunakan jangka sorong tersebut untuk benda yang kita ukur ini. Tadi skala utamanya tercatat 40 mm dan skala Noniusnya 0 mm. Jadi kita jumlahkan 40 ditambah 0 mm sama dengan 40 mm. Oke, kita uji ya. Sini berarti 40 mm. Langsung kita cek. Mengatakan bahwa pembacaan kamu atau yang kamu lihat itu sudah baik ya. Yang saya baca 40 dengan perbedaan 0 dengan toleransi pembacaan kurang lebih 0,2. Jadi apa yang kita baca tadi itu sudah benar, yaitu 40 mm, atau jika diubah ke cm menjadi 4,0 cm. Nah, begitulah cara mengukur menggunakan jangka sorong. Jika ada pertanyaan bisa kamu tanya melalui kolom komentar di bawah, atau bagi siswa saya itu bisa langsung chat pribadi di WA saya. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana mengukur menggunakan mikrometer sekrup. Nah, ini merupakan gambaran alat ukur panjang yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup itu memiliki skala utama dan skala Nonius, di mana di sini yang skala utamanya merupakan silinder yang tetap ya, dan skala Noniusnya itu silinder yang putar. Nah, mikrometer sekrup itu memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm, sehingga jika kita mendapatkan nilai di skala putar atau di silinder putarnya itu
nilai sekian atau angka sekian, maka itu harus kita kalikan dengan 0,01 mm. Barulah kita mendapatkan nilai skala Noniusnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba mengukur benda yang tersaji di gambar, yaitu berupa benda kejal ya, benda kejal. Kita geser, masukkan. Nah, selanjutnya untuk skala Noniusnya atau skala putarnya kita geser sehingga berhimpit dengan benda. Oke. Nah, baik. Di sini benda tersebut sudah terjepit oleh mikrometer skrupnya. Selanjutnya, kita coba untuk mengukur benda tersebut atau diameter benda tersebut menggunakan mikrometer skrup. Yang pertama yaitu menentukan skala utama. Nah, skala utama di sini terbaca ialah 16 ya. Di sini kan ada 0, 5, 10, 15. Jadi setiap satu skala kecil itu, yang garis kecil itu merupakan nilainya 1. Yang di sini terbaca sedikit itu ada 15. Tapi skala putar berhenti di garis 16. Berarti untuk skala utamanya itu 16 mm. Skala Noniusnya yaitu garis di skala putar segaris dengan skala utama. Nah, di sini angka 30 sudah sangat mendekati dengan garis skala utama, sehingga skala Noniusnya 30 dikali 0,01 diperoleh 0,30. Jadi hasilnya yang terukur ialah 16,30. Kita uji ya. Mudah-mudahan saja benar. 16,30 mm. Oke. Pembacaan kita sudah benar ya. Yaitu 16,3 atau 16,30. Nah, begitulah cara pengukuran dari mikrometer skrup. Cara mengukur menggunakan mikrometer skrup. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini terkait materi pengukuran. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.